Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Luar biasa nikmat yang kita peroleh hari ini. Hati kita jadi tenang, bersilaturahim, bertalabul ilmi, apalagi diawali dengan bacaan Al-Quran yang syahdu, dengan doa Asmaul Husna, dengan diawali zikir dan semua doa mudah-mudahan diijabahi oleh Allah. Kita mendapatkan nikmat karunia yang luar biasa, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan yang terpenting adalah kita tetap di dalam lindungan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semakin kita syukuri nikmat ini, maka kita akan mendapatkan tambahan rahmat dari Allah. Saya yakin kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah, semakin banyak karunia yang kita peroleh, rumah tangga kita bagikan surga di dunia. Hati kita jadi tenang, pikiran kita jadi jernih, sehingga kita insya Allah selamat fi dunia wal akhirat. Ibu-ibu Darun Nisa, judul yang diambil saya sangat senang. Bagaimana memelihara hati agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Luar biasa judul ini. Di dalam Islam, hati itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu keuntungan yang pertama yang kaitan dengan judul pada hari ini. Allah mengingatkan, ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita bisa tenang. Jadi kalau judul kita bagaimana memelihara hati supaya tenang, supaya pandai bersyukur, supaya bisa bersabar, supaya bisa reda, berzikirlah kepada Allah. Dan kajian ini luar biasa, diawali dengan zikir yang khusyuk, tawadhu. Semua yang hadir di tempat ini mendapatkan jiwa yang tenang. Di dalam sebuah pertanyaan Rasulullah, dia menanyakan kepada sahabat, "Amu'minuna antum?" Kamu itu memelihara imanmu apa tidak? Pakai antum, jadi kalian semua. Jadi yang ditanya oleh Rasulullah termasuk kita, kamu memelihara iman atau tidak? Fasakatu. Pada waktu itu yang ada di hadapan Rasulullah adalah para sahabat. Dan yang ditanyakan oleh Rasulullah, amu'minuna antum? Sahabat ikut berperang, sahabat ikut berdakwah, sahabat ikut mengamalkan, ikut memperjuangkan Islam, tapi tetap ditanya oleh Rasulullah, amu'minuna antum? Pantas kalau para sahabat tidak mau menjawab, fasakatu. Tapi karena waktu itu Rasulullah mengulang pertanyaan yang sama, amu'minuna antum? Maka Umar bin Khattab, seorang sahabat yang luar biasa, memberanikan diri menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah, kami pelihara iman itu. Apa yang dikhawatirkan oleh para sahabat waktu Rasulullah bertanya amu'minuna antum, mereka diam, adalah khawatir jangan sampai kalau dia menjawab iya, kalau perilakunya, sikapnya, hatinya apakah sesuai dengan apa yang dikatakan memelihara iman.
Itu yang mereka khawatirkan. Tapi karena Umar bin Khattab sudah terlanjur menjawab, "Na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami tetap menjaga iman kami." Maka Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, "Wa ma alamatu imanukum?" Coba kamu jelaskan padaku, apa ciri-cirinya? Apa tandanya coba? Kalau kamu mengaku memelihara iman. Maka Umar bin Khattab menjawab 3 jawaban. Yang pertama, naskuru ala rakhai. Yang kedua, nasbiru alal balai. Yang ketiga, narda bil qada'i. Maksudnya Umar bin Khattab menjawab, meyakinkan Rasulullah bahwa upaya kami memelihara iman, apabila kami mendapat nikmat, kami bisa bersyukur. Yang kedua, kami pelihara iman, kalau kita menghadapi masalah kita bisa bersabar. Dengan sabar kita percaya kepada Allah, masalahnya pasti akan selesai asalkan kita berikhtiar dan berdoa, sehingga semua permasalahan dihadapi dengan jiwa yang kuat, dihadapi dengan percaya kepada Allah, selalu sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh hadis Rasulullah, dijadikan alasan, dijadikan alat untuk menyelesaikan semua masalah. Itu yang disebut sabar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, nardo bil qada. Kita sudah bisa bersyukur kalau ada nikmat, kita sudah bisa tanggap kalau ini masalah harus disikapi dengan sabar supaya dengan sesuai yang dituntunkan oleh Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita sudah berupaya dan kebetulan apa yang dihasilkan belum sesuai dengan keinginan kita, yakinlah kita harus ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Narda bil qada. Apa kata Rasulullah mendengar jawaban Umar bin Khattab? Antumul mu'minuna haqqa. Engkau betul-betul orang yang beriman sungguh-sungguh. Kalau engkau bisa bersyukur, kalau engkau bisa bersabar, kalau engkau redha atas ketentuan Allah, maka engkau termasuk orang yang iman sungguh-sungguh. Maka kembali kepada tema yang diangkat, memelihara hati agar bisa senantiasa bersyukur, luar biasa. Mari bersyukur, mari bersabar, dan mari kita redha atas ketentuan Allah. Tapi itu mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Benar apa tidak, Ibu? Apalagi di dalam sebuah hadis Rasulullah kita diingatkan, ala fil jasadi mudghah, idza saluhat fasalhatil jasadu kullu, in fasadat fa fasadatil jasadu, ala wahyal qalb. Ini temanya. Kata Rasulullah, ingatlah, ala itu artinya ingatlah. Fil jasadi, di dalam tubuhmu itu, di dalam kepalamu, pikiranmu, tanganmu, hidungmu, telingamu, kakimu, itu ada pengaruh dari segumpal daging. Dan semua orang punya. Dijelaskan oleh Rasul, idza salahat, kalau daging itu sehat, fasalahatil jasadu kullu. Kalau itu yang sehat, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada cemburu, tidak ada sombong, tidak ada takabur, maka semua langkah mulai dari kepala, rambut, wajah, senyum, tidak ada yang mencibir. Karena hatinya senang. Infasadat, tapi kalau itu yang rusak, itu yang sakit, fafasadatil jasadu kullu, maka mulai dari kepala sampai ke kaki rusak semua amalan. Kalau hati nggak enak mendengar orang ketawa, ya iya om, kayak om gembira-gembira dewe. Padahal orang senang, dia tidak senang. Kenapa? Hatinya yang tidak sehat. Melihat orang bagus pakai baju putih,
dengan kudung merah melambangkan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Walah kasep 17 iku hari Minggu saiku wis hari Rebo. Hatinya yang tidak enak. Tapi kalau hatinya enak melihat ini, ya Allah, beginilah ibu-ibu anggota pengajian, betul-betul dia sudah tidak bisa turun di lapangan, dia sudah tidak bisa megang senjata, dia sudah tidak bisa atau berapi-api, tapi semangatnya dia tunjukkan, inilah merah putih, apa yang diharapkan oleh negara, selama kami bisa, kami akan laksanakan. Itu katanya orang yang sehat hatinya. Tapi yang tidak sehat, adik beda. Sambil mencap-mencap, delok antah. Oleh sebab itu, hati ini yang harus dipelihara. Nah, itulah susahnya. Karena untuk memelihara hati, betul-betul kita harus taqarrub ilallah. Harus apa? Dekat kepada Allah. Kalau tidak dekat, diitik-itik sama setan. Khatamallahu ala qulubihim. Ini kalau sudah jadi hitam, kerjaannya siapa? Setan. Karena setan itu baru senang kalau kita jadi jelek. Setan itu baru senang kalau kita putus persahabatan. Setan itu baru senang kalau kita lupa salawat. Setan itu baru senang kalau kita lupa berzikir. Siapa yang bilang? Allah yang menjelaskan. Coba ibu-ibu kalau sampai di rumah atau sekarang lihat surat Al-Baqarah ayat 268. Itu jelas di situ itu. Apa katanya? Syaitan itu ya'idukum ilal fakir. Setan itu senang mengajak kamu, senang mempropagandai kamu, senang mengitik-itik manusia supaya dia jadi fakir, kufur, ingkar, bakhil. Itu kan semua penyakitnya hati. Allah ya'idukum ilal maghfirah. Sedangkan Allah mengajak kita, menghendaki kita dekat kepada ampunan. Mohon ampun. Tapi karena syaitan sudah berjanji, bersumpah di hadapan Allah, wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya pasti bisa menggoda semua hambamu, kecuali yang saya tidak bisa goda adalah hambamu yang ke pengajian, yang taat pada suami, yang taat kepada Allah, yang baik kepada masyarakat, yang baik kepada tetangga. Mereka melakukan kebaikan itu semua karena ikhlas mencari ridha Allah semata. Itu tidak bisa diganggu oleh syaitan. Jadi kalau nanti di rumah dibaca surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 268, itu syaitan bertentangan dengan keinginan Allah. Allah menginginkan kita selamat, banyak istighfar, mohon ampun kalau salah, tapi syaitan mengajak kita, kak popo, durhakao, sekali saja. Nanti sekali, 2 kali kan baru 2 kali. Nanti kalau keterusan dia baru senang karena hati kita sudah jadi hitam. Nah, hati kita kalau sudah jadi hitam, astagfirullahaladzim. Kalau di sini sudah dipenuhi dengan dengki, sudah dipenuhi dengan amarah, ada orang yang lewat benar atau tidak benar sama saja, diantemi semua. Kenapa? Karena di sini sudah ditutupi. A'andartahum amlam tunzirhum la yu'min. Kalau kita sudah dikuasai oleh setan, maka kita diingatkan di pengajian atau tidak di pengajian, atau diingatkan oleh tadabur, tidak dibaca tadabur, diingatkan oleh YouTube karena banyak sekarang ceramah lewat YouTube, atau tidak mendengarkan ceramah, sama saja. Sama.
Anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Karena apa? Hati kita sudah dikotori oleh pengaruh setan. Maka judul dari pengajian kita memelihara hati supaya banyak bersyukur, the best. Mari kita pelihara hati kita masing-masing. Apalagi kita sudah ingatkan tadi bahwa Allah, kalau kau berzikir maka kamu akan mendapatkan ketenangan jiwa. Banyaklah berzikir supaya kita tenang. Dalam kesempatan ini saya ingin mencoba mengangkat potret 5 ibu-ibu yang saya ingat, yang bisa jadi inspirasi kita bagaimana supaya banyak bersyukur, bagaimana memelihara hati supaya tetap la in syakartum la azidannakum, tidak masuk di dalam golongan la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang pertama potretnya Khadijah. Khadijah, siapa ibu Khadijah? Istri yang paling hebat. Tidak pernah ada istri kedua sampai Khadijah meninggal dunia. Apa kehebatannya? Satu, sami'na wa ata'na kepada Rasulullah sebagai suami. Kunci surga dia sudah peroleh karena taat dan patuh kepada suami. Seluruh Mekah, seluruh Saudi Arabia itu ingkar kepada ajaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khadijah yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pertama. Semua orang benci kepada Rasulullah. Khadijah mengeluarkan semua hartanya untuk perjuangan dakwah Islam. Hampir 2/3 kekayaan yang ada di Mekah dan Madinah itu miliknya Khadijah. Tidak dihitung, tidak dipersentase, keluar untuk dakwah. Yang diharapkan hanya satu, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang pandai bersyukur, memelihara hati. Pada waktu suaminya gemetar, pada waktu suaminya ketakutan, pada waktu suaminya berhadapan dengan malaikat yang menakutkan karena disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, padahal dia ummi, buta huruf, tidak bisa membaca, tapi disuruh, dipaksa oleh malaikat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gemetaran, ketakutan, pulang ke rumah. Khadijah, wahai suamiku tercinta, diselimuti, disayang, diberi kehangatan. Engkau tidak mungkin dihianati siapapun karena engkau adalah orang yang terbaik yang saya kenal. Itu Khadijah. Sudah dalam keadaan kepepet masih bersyukur. Tidak hanya sampai di situ, setelah diberi minuman hangat, setelah diselimuti, setelah dibesarkan jiwanya, seorang suami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibesarkan hatinya oleh Khadijah. Marah dia tidak ikut marah, malah dia berikan semangat. Sesudah tenang suaminya, beristirahat suaminya, dia pergi mencari ilmu bagaimana jalan keluar dari persoalan suaminya. Coba. Wa basarahum uyubang fayatubu ilai. Benar-benar dia tampil sebagai istri yang hebat, memelihara hatinya. Makanya sebelum meninggal sudah dikirimi oleh Allah kain kafan untuk Khadijah. Sebelum meninggal sudah dijanjikan bahwa engkau sudah tersedia tempatmu di surga. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang ada di sini, mari kita pelihara hati kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kunci surga melalui ketaatan pada suami. Yang kedua, Fatimah, putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menuntut Alphard karena tidak ada duitnya Ali bin Abi Thalib. Berdakwah, mengajar kepada umat Islam, kaum ibu-ibu tentang hadis yang diajarkan oleh bapaknya tentang kewanitaan, diajarkan oleh Aisyah. Bukan hanya kepada ibu-ibu, tapi kepada sahabat laki-laki yang tidak tahu hadis itu, Aisyah jelaskan. Tapi tahukah kita bahwa dia mengolah gandum sendiri, dia memperbaiki tempatnya sendiri, dengan kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan, tidak pernah mengatakan kepada suaminya, pulangkan aku ke orang tuaku. Tidak pernah.
Berbeda dengan ibu-ibu yang ada yang saya pernah lihat, tapi tidak ada yang di masjid Hidayah, nggak ada. Baru kurang saja, amplopnya sedikit kurang. Ya, lapor kalau nang ngomong nggak sak meneh. Istrinya Ali bin Abi Thalib, putrinya Nabi Muhammad SAW, tidak pernah mengutik-utik seperti itu. Apapun yang ada disyukuri, untuk mencukupkan yang ada, tenaganya diberikan. Tenaganya untuk menyelesaikan. Pernah satu waktu Ali bin Abi Thalib mengatakan, di tempat Rasulullah banyak ghanimah, kita bisa memperbaiki hidup kalau kita bisa meminta atau mendapatkan itu. Apa kata Fatimah? Rasulullah memang adalah ayahku, tapi aku tahu siapa yang lebih berhak mendapatkan itu daripada kita. Begitu hebat Fatimah, seorang putri Nabi Muhammad SAW, tidak mau meminta sesuatu kepada bapaknya. Kenapa? Karena dia menjaga muru'ah, menjaga harga diri dari suaminya. Beda dengan klien yang saya tangani, baru salah sedikit aja suaminya sudah diceritakan ke ibunya, sudah diceritakan ke bapaknya, bolo-boloan, minta dibela sama orang tuanya. Padahal kalau sudah suami istri harus diselesaikan, wasyawirhum billati hiya ahsan. Jangan cerita ke ibumu, jangan cerita ke bapakmu, selesaikan berdua karena kau diikat dengan mawaddah warahmah. Selain Aisyah, Fatimah, ibu ingat ceritanya istri Fir'aun? Bagaimana kekeh dia memelihara iman. Dia rela meninggalkan istana, dia rela dipenjara untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Suaminya menasihati, suaminya mencintai, saking sayangnya Fir'aun kepada istrinya. Nabi Musa dialirkan melewati sungai yang lewat di istana daripada Fir'aun. Diambil anak oleh istrinya. Siapa nama istri Fir'aun? Asia. Pada saat yang bersamaan, Fir'aun membuat undang-undang kalau ada anak laki-laki lahir, sembelih. Yusabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Sembelih kalau ada anak laki-laki. Tapi Nabi Musa, saking sayangnya Fir'aun kepada Aisyah, jelas ini anak laki-laki tapi dibiarkan hidup karena yang minta adalah orang yang paling disayang, yakni Asia. Begitu Asia menerima agama yang benar, menerima Ahad, menerima Allah sebagai Tuhan dan Nabi Musa, Tuhan yang disembah oleh Harun, itu serta-merta diancam keselamatannya. Kamu istri saya, kenapa kau tidak mempertuhan saya? Saya kan punya segalanya, saya kan punya yang kau inginkan. Semua keinginanmu kamu penuhi. Apa kata Asia? Iya, tapi yang memberi kita hidup adalah Allah. Di penjara, tidak sekedar di penjara ibu, dicambuk sampai mati. Hanya satu doanya, ya Allah, bangunkan aku rumah di samping surgamu ya Allah. Ini orang yang memelihara hati walaupun sengsara. Kalau kita tidak disuruh sengsara, cuma disuruh memelihara hati. Jangan sombong, jangan ujub, jangan iri. Cuma itu, tidak berat kok. Asal kita selalu baca la haula wala quwata illa billahil aliyil adi. Wanita yang keempat ya, Maryam. Ibu tahu Maryam? Ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Diejek sebagai pezina, tapi dia tahu bahwa itu amanat dari Allah. Diambil amanah itu, digendong putranya, ditunjukkan kepada orang bahwa ini adalah kehendak Allah. Begitu dia tersiksa, begitu dia diejek, dikucilkan, dimusuhi, tapi dia berani menerima risiko untuk mempertahankan imannya, taatnya kepada Allah, menerima amanah dari Allah.
Kita kadang-kadang menghadapi sesuatu yang di luar kemauan kita. Tapi insya Allah, kalau kita di dalam menyikapi hidup ini bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya bisa kita hadapi dengan baik. Memang tidak semua keinginan kita terpenuhi. Mari kita menata hati kita supaya kita pandai bersyukur. Kaki kiri yang sakit, kaki kanan tanpa dikomando, dia bela kaki kiri kita. Dia ikut pincang untuk mengurangi bebannya kaki kiri yang sakit. Ini menata hati. Kalau ada anggota keluarga kita yang dalam keadaan terperosok, yang dalam keadaan salah, mari kita angkat. Kita ingatkan. Faqqahum fiddin. Di dalam rumah tangga ini memahami, menghayati, mengamalkan ajaran agama. Itulah cara memelihara hati supaya kita pandai bersyukur. Yang terakhir daripada istri Fir'aun, Aisyah. Ibu tahu Aisyah? Ada Asia, ada Aisyah. Kalau Aisyah adalah istri Rasulullah, cantik. Godaan hatinya apa? Iri, dengki? Tidak. Walaupun dia di posisi yang bisa iri. Kenapa kok dia iri? Dia termuda, dia tercantik. Pada saatnya lah itu muncul yang tua-tua, janda-janda, Ummu Salamah, Ummu Kulsum, yang dibandingkan dengan Aisyah jauh lebih hebat. Rasulullah sampai memanggilnya ya Khumairah, wahai adendaku si Mirabi. Tapi itulah ujian hatinya Aisyah. Tidak punya anak, Khadijah punya anak. Untuk menata hatinya supaya dia bisa bersyukur. Dia digoda dengan difitnah. Aisyah pernah difitnah. Bagaimana dia difitnah? Dikira selingkuh, dituduh selingkuh. Padahal yang menuduh saudaranya sendiri, orang dekatnya sendiri. Mistah. Menata hati. Jangan meledak-ledak. Padahal sudah difitnah. Karena waktu itu dia tertinggal dalam rombongan, lalu ditolong oleh Sofwan, pemuda ganteng, dibimbing di atas onta, sampai masuk ke dalam kota. Mista, kamu tahu enggak apa yang dilakukan oleh pria ganteng dengan wanita cantik, berduaan, tidak ada orang, difitnah. Sakitnya itu di sini. Tapi karena memelihara hati untuk bersyukur kepada Allah, ditahan. Untuk sementara dia pulang ke rumah orang tuanya untuk menenteramkan hati. Dia cerita kepada bapaknya, saya kesini untuk menenangkan hati. Alhamdulillah, orang yang sabar, orang yang memelihara hati, orang yang selalu bersyukur walaupun dalam kesulitan. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, kalau kamu memang benar, Allah yang akan menunjukkan kebenaranmu. Maka turunlah ayat Al-Quran membenarkan, membela bahwa Aisyah itu tidak salah. Ini yang bisa kita hadapi, bisa kita alami, asalkan kita mencontoh seperti ini. Tapi kembali lagi tadi, musuhnya apa ibu? Setan. Selalu kita nanya, Allah begitu kok dipertahankan. Ya. Pindah apa? Supaya kita tidak gampang terpengaruh, ada satu doa. Ada satu doa yang perlu kita sikapi. Tidak dihafal, tapi diamalkan. Doa ini termasuk hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kalau saya tidak salah, urutan doa ini di dalam kitab hadis Imam Tirmidzi yang ke-359. Barangkali ada perpustakaan meminjam hadis riwayat Tirmidzi khusus yang dihimpun sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, itu terdapat di urutan nomor hadis 359. Hadisnya bunyinya begini, Allahumma jannibni minal munkarat, al-akhlaqu al-amalu, wal hawa'u, wan nadawa.
Allahumma jannibni, ya Allah, jauhkanlah aku. Setiap hari kita bilang, Allahumma jannib, ya Allah, jauhkanlah aku. Dijauhkan dari apa? Minal munkarat, dari perbuatan yang tidak terpuji, dari perbuatan yang merugikan, dari perbuatan yang tidak diredoi oleh Allah, dari perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk ayat-ayat Al-Quran, dari perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jannibni, jauhkanlah aku. Dari apa? Minal munkar. Semua perbuatan, semua ucapan, semua sikap yang membawa kerugian, aku tolong dijauhkan ya Allah. Lalu dirinci yang pertama, al-akhlak. Ibu tahu al-akhlak? Sikap, perilaku. Bagaimana kita bisa menjaga akhlak kita kalau tidak dilindungi oleh Allah, sementara kanan kiri ada bisikan setan? Jadi kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang malas berdoa atau tidak mau berdoa, berarti sombong kepada Allah. Itulah salah satu akhlak yang harus kita hindari. Hindari sombong kepada Allah. Bagaimana kita bisa dikatakan sombong kepada Allah? Malas berdoa, berarti kepedean. Benar apa enggak Ibu? Mau makan tidak berdoa. Ada enggak orang yang tidak berdoa sebelum makan? Itu berarti sombong, akhlaknya kurang baik kepada Allah. Selesai makan pun tidak berdoa. Mau masuk masjid tidak berdoa. Mau membuka Al-Quran tidak baca doa. Mau hubungan suami istri jauh. Jawabnya mana sempat. Ya Allah. Padahal berdoa itu akhlakul karimah, menjunjung tinggi kehormatan Allah, mengakui bahwa saya terbatas, saya tidak ada apa-apanya, saya kecil jika dibandingkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bersolat, kita mengucapkan Allahu Akbar. Cuma Allah yang besar, saya kecil. Kita berwudu, kita basuh tangan, ya Allah, pelihara tanganku dari memegang yang tidak halal. Membasuh mata, ya Allah, pelihara mataku supaya tidak melihat yang tidak pantas. Membasuh telinga, ya Allah, pelihara telingaku supaya tidak kemasukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Membasuh kepala, ya Allah, pelihara angan-anganku, pelihara pikiranku supaya tidak terlanjur berangan-angan, berpikiran untuk mencelakakan orang. Itu doa pada waktu kita berwudu, tapi tidak usah diucapkan. Jangan kalau berwudu cuma 1 detik selesai. Hablum minallah. Kalau wudu yang seperti itu, insya Allah kita masuk di tempat sholat, tidak ada yang mengatakan Allahu Akbar, aduh sayur lodeh belum saya matikan kompornya. Karena tadi sudah siap sejak wudu. Ini akhlak. Akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama. Pokoknya jannibni minal munkar. Mungkaratnya apa? Mungkarat tentang akhlak. Berdoa saja ibu kalau mau menikahkan anaknya. Jangan sibuk dengan gedung, jangan sibuk dengan seragam, jangan sibuk dengan catering, tapi sibuklah sedikit untuk membekali anak bagaimana dia mempertahankan mawaddah warahmah setelah dia menikah. Ajarkan kepada anak kita akhlaknya sebagai mantu nanti bagaimana, akhlaknya kepada Allah bagaimana. Jangan sambil menonton drama Korea sudah jam 12 lebih 45 menit padahal duhur 11.45, sudah terlambat 1 jam. Akhlaknya kepada Allah masih ada enggak yang begitu? Ini akhlak kepada Allah. Menunda-nunda padahal Allah sudah memotivasi, ahabbul amali indallahi as-salatu ala waqtiha.
Pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah kita melaksanakan kewajiban sholat tepat waktu. Tapi karena ada gangguan film, ada gangguan YouTube, ada gangguan ngobrol, ada gangguan komunikasi, apalagi kalau sedang selfie. Wah, saya perhatikan kemarin, ini cuma ilustrasi, saya bakti sosial ke Geraha Lansia Husnul Khotimah, Pak, namanya, Pak. 200 penghuni panti itu di Malang, di Wajik. Ya Allah, anaknya bertanda tangan, jangan atau tidak perlu dihubungi kalau meninggal dunia bapaknya. Akhlaknya bagaimana kepada Allah? Allah memerintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berbuat baik kepada kedua orang tua. Masa dibiarkan di situ? Ibu lihat mungkin yang lagi viral, Mbah siapa itu yang dibuang di dekat sawah di Pasuruan, ada di sana, Bu. Melingkar, tidak bisa apa-apa, Bu. Karena saya ke sana itu tanggal 29 Juli. Baru 1 minggu dia dibuang, dipungut, dibawa ke Geria Lansia Husnul Khotimah. Tidak bisa komunikasi, saking traumanya ibu itu. Diusir, ditendang oleh anaknya sendiri. Bagaimana akhlaknya? Coba. Dibilang ekonominya lemah. Orang loh ada yang makan pagi tidak makan siang tidak makan malam, tapi tetap guyup. Orang tuanya tidak dikirim ke sana. Ini tidak dikirim, Ibu, dibuang di pinggir jalan. Akhlaknya bagaimana, Ibu? Ridallah fi ridal walidain. Keredaan Allah ada pada reda orang tua. Kenapa orang tua dibuang seperti itu? Na'udzubillahi min dzalik. Saking bobroknya akhlak kita. Pantas Rasulullah mengajarkan jannibni minal munkarat al akhlak. Kalau alasannya miskin, itu godaan setan. Hasyati imlak. Masa jahiliyah orang-orang wajar karena belum masuk iman kepada Allah. Tapi zaman sekarang Al-Quran sudah dijelaskan dari pagi jam 5 sampai jam 20 malam. Itu TV semua sambung menyambung, menyajikan pelajaran Al-Quran, menjelaskan akhlak yang baik. Kok masih ada yang begitu? Heran. Berarti sudah saatnya kita ajarkan kepada teman kita, meminta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari akhlak yang mungkar. Ibu, ada satu yang membuat saya menangis di sana. Dia pakai daster baru, Ibu. Daster itu sudah kotor, tidak mau dibuka. Saya tanya, Ibu, daster itu kenapa tidak diganti? Oh tidak, sebentar lagi anak saya mengunjungi dan menjemput saya, ya Allah. Dalam keadaan seperti itu masih berharap anaknya datang, Ibu. Tapi dari hari ke hari anaknya tidak kunjung datang. Bagaimana perasaan seorang ibu kalau begitu? Anak yang tidak pandai bersyukur. Banyak orang yang mau bakti pada orang tuanya. Saya sekarang menangis. Kalau ingin berbakti kepada ibu saya, ingin berbakti kepada bapak saya, tapi sudah dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih punya orang tua, tapi dia lemparkan begitu saja. Sampai berbulan-bulan ibunya berharap dijemput oleh anaknya, tapi harapannya itu tidak pernah kunjung datang, Ibu. Bagaimana hancurnya perasaan. Sampai saya katakan, tolonglah dihubungi anaknya itu supaya mengobati sakit hatinya itu. Tapi anaknya memang sudah tidak mau dihubungi.
Ini akhlak. Nah, kalau kita memelihara akhlak, kata Rasulullah, negara itu, agama itu tegak cuma akhlak. Karena akhlak. Ibu, saya tidak ingin pamer. Tanggal berapa? Tanggal 6. Pokoknya 2 minggu yang lalu, saya berada di Korea. Di Busan, ada satu masjid kecil, namanya Baitur Rahman. Itu bukan masjid kalau di Indonesia. Ruko, dibawanya dia jual meat halal, daging halal. Ibu tahu ceritanya. Mengapa dia diizinkan membuat tempat Jumat? Saya di sana itu ditempati Jumatan. Karena akhlak. Minoritas Islam di situ, di Busan itu, indah kayak batu, gunung, sungai, pemandangannya, dinginnya. Karena pengurus yang beragama Islam di situ, setiap hari Ahad mereka kerja bakti menjaga kebersihan. Dia ikut bersih-bersih di gereja. Ini akhlak. Untuk ta'aruf, silaturahim. Duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Di Korea saya melihat tidak ada tukang sapu, tapi tidak ada sampah. Saking sadarnya orang terhadap ayat Al-Quran, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi hanya karena rajin ikut bersih-bersih, menarik hatinya orang yang non-Islam, diizinkanlah ruko itu ditempati untuk sholat. Begitu pentingnya akhlak. Ini yang membuktikan bahwa akhlak kita memang harus karimah. Muslim di Korea itu sangat sedikit yang asli, yang native. Yang ada itu adalah imigran, India, Arab, Indonesia ada sedikit. Tapi Masya Allah, memang kalau kita sedikit itu persatuannya hebat ya Bu ya. Akhlak itu mereka saling menyantuni, mereka saling menyayangi, mereka saling mengunjungi, silaturahimnya luar biasa. Sementara kita, ibu kandungnya sendiri itu dilempar ke panti asuhan. Akhlak macam apa? Jadi kalau kita pikir dengan akhlak saja, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama manusia, saya yakin dan percaya kalau itu kita jaga, tidak ada mungkarat, tidak ada perilaku yang merugikan, tidak ada akhlak yang merugikan, karena kita selalu hablum minallah, hablum minan nas. Itulah akhlak. Kemudian al-hawa, hawa nafsu. Hawa nafsulah yang membuat kita selalu ingin banyak. Ibu, ada 4 macam hawa nafsu itu. Ada rububiyah, ada syaitaniyah, ada bahimiyah, ada subu'iyah. 4 ini harus dijaga hawa ini. Kalau rububiyah tidak dijaga, maka dia akan jadi ujub. Aku kok. Baik enggak hubungan dengan sesama manusia kalau kita sudah bilang aku kok. Tapi kalau baik dijaga rububiyah, kalau itu bisa sholat duha, kalau itu bisa sholat tahajud, kalau itu bisa baik kepada tetangganya, kalau itu bisa mengirim nasi bungkus 2 bungkus di bulan Ramadan padahal dia tidak tergolong kaya, mengapa aku tidak? Nah, itu rububiyah yang bagus, yang membuat kita maju ke dalam perbuatan yang terpuji. Kalau hawa dipelihara untuk hanya aku, dan kira-kira orang senang sama kita kalau aku. Orang menjauh semua. Nah, kalau orang sudah menjauh kepada kita, masa bisa diajak pergi ke pengajian? Betul apa tidak Ibu? Mengapa pengajian ini ramai? Karena pengurus sesama anggota saling silaturahim, saling mengajak. Ayo hari Rabu kita ngaji. Ayo hari Rabu kita zikir. Ayo hari Rabu kita baca Asmaul Husna. Itu menahan hawa. Itu tidak dipengaruhi oleh rububiyah yang negatif, tapi rububiyah yang
positif. Syaitaniyah, apalagi. Ibu pernah iri? Diam aja Bu, supaya tidak bahaya. Saya mau memberikan contoh iri yang tidak baik. Ada klien saya, kalau mertuanya mau datang ke rumahnya, itu demam panas dingin. 1 minggu sebelum mertuanya datang, dia itu sudah demam. Panggil pembantu, 6. Kalau yang sepuh ada di sini, ikuti. Tidak usah kau setelika, tidak usah kau cuci-cuci. Ikuti saja apa yang dipegang, apa yang diceritakan ke bapak, lapor ke aku. Jadi kalau mertuanya datang, pembantunya itu berubah job description-nya. Jadi security. Saya bilang, Bu, maukah sembuh dari penyakit itu? Itu penyakit, Bu. Kenapa kok penyakit? Kan memang keterlaluan mertua saya mau menguasai anaknya. Makanya mau sembuh apa tidak? Iya, camkan di dalam hati, ucapkan dengan jelas. Kalau saya tidak punya mertua, saya tidak punya suami. Itu obatnya. Dia ketawa. Masa itu obatnya, Bu? Iya. Coba lakukan 1 bulan saja. Kamu setiap pagi bangun, saya tidak punya suami kalau tidak punya mertua. Saya tidak punya suami kalau saya tidak punya mertua. Ibu sayang sama suaminya enggak? Ya sayanglah, bohong dia belikan saya cincin berlian. Nah, setelah masuk di dalam hati Hawa, jannibni minal munkarat, Hawa ini, maka terbalik. 3 bulan suaminya tidak telepon ibunya, 3 bulan tidak telepon bapaknya. Dia ambil kerannya, Pak, ayo kita ke hoki, kita beli buah yang bagus, kita beli kue yang bagus, kita datang tengok ibu dan bapak di kampung. Karena apa? Karena hawanya sudah dibimbing oleh nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hati, memeliharanya seperti itu. Hanya cahaya Allah yang kita minta. Lewat orang lain petunjuk Allah datang, bisa, tapi itu harus dijaga al-khawa. Nah, gandengannya akhlak, al-khawa, al-amal. Bagaimana perbuatan kita bisa baik kalau hati kita jelek? Makanya Rasulullah mengatakan ala fil jasadi mudaghah. Idza saluhat fa saluhatil jasadu kullu, idza fasadat fa fasadatil jasad. Di dalam dirimu itu ada segumpal daging, itulah qalb, the self kita. Kalau itu sehat, itu tidak iri, tidak benci, maka semua perbuatanmu akan memanfaatkan, akan berguna, akan diridhai oleh Allah. Tapi kalau itu yang sakit, maka tunggu tanggal mainnya. Orang tidak bersalah pun kamu marahi. Karena ada perasaan marah, itu wajar. Subu'iyah, sadis, itu ada, cuma harus dikendalikan. Subu'iyah. Jadi kalau rububiyah bisa dikendalikan, syaitaniyah bisa dikendalikan, subu'iyah bisa dikembalikan, maka dikendalikan pula bahimiyah. Ibu tahu bahimiyah? Kehewanan, kebinatangan. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan jangan marah, Ibu. Kalau saya tidak salah di surat Al-A'raf bunyinya duribat alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Tapi ada lanjutannya, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adal. Coba dilihat di surat Al-A'raf. Nanti kita berjubel di depan pintu neraka jahanam. Kenapa kita berjubel? Bersama dengan jin lagi. Karena di dunia kita bersahabat dengan jin.
Karena bersahabat dengan jin, kita punya hati tapi tidak bisa merasakan nikmat karunia kasih sayang sehingga tidak bisa bersyukur. Lupa kalau itu semua pinjaman dari Allah, mengapa dia sombong? Dia punya telinga tapi tidak mau dengar lagi peringatan. Dia punya mata, dia sudah tidak mau lagi melihat bukti-bukti kebesaran Allah. Ya Allah, saya betul-betul heran. 1 minggu saya di Korea, mau beli sampah tidak ada, Ibu. Saking sadarnya hati orang itu, tidak ada yang membuang sampah, tidak ada tukang sapu. Di toko diletakkan di situ aja ada sepeda listrik, ada sepeda ontel. Silakan pakai kalau mau dari unit sini ke unit sana. Tidak disewa, tidak diminta, tidak di apa. Nanti kalau sampai di sana letakkan lagi di sana. Tidak ada yang mau ambil karena bahimianya dikendalikan. Bahimia itu pintunya 2. Di bawah perut dan di perut. Semakin banyak kita mau menguasai isi perut, semakin kita lupa bersyukur kepada Allah. Semakin banyak kita mau melumpaskan syahwat tidak dengan ridha Allah, semakin dibenci perbuatan kita. Jadi itu tadi al-hawa, 4 itu, rububiyah, subuhiyah, syaitania, bahimiyah. Mudah-mudahan melalui kajian-kajian seperti ini, mari kita pelihara hawa kita supaya kita selamat di dunia wal akhirah. Kalau pengurus cuma minta supaya katanya rajin bersyukur. Kalau saya bukan hanya bersyukur, tapi semuanya akan dipelihara. Hawa, hati ini, pendengaran dipelihara, penglihatan dipelihara, kalbu dipelihara. Insya Allah fi dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Wakina. Nah, ibu-ibu, sudah 1 jam lebih saya berhadapan dengan ibu-ibu. Kira-kira ada manfaatnya? Alhamdulillah. Ringkasan dari kajian kita hari ini, mari kita sama-sama berniat tulus memelihara hati kita. Kalau kita memelihara, insya Allah nur cahaya Allah akan mewarnai perilaku hidup kita sehingga kita sami'na wa ata'na, aslama yuslimu islaman, sehingga kita berhak fi dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat atau menyinggung perasaan ibu-ibu. Nah, saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, diakhiri aja ini Pak, tinggal doa. Mari kita berdoa dengan khusyuk dan tawaduk kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyibah wa amalan mutaqabila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilainal kufra wal fusuqa wal nisyan waj'alna minar rasyidin tawaffana muslimin walahikna bis sholihin ghaira jaya wala maftunin. Allahumma rabbana inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wal afwa fil hisab wan najata minan nar wal fauzan fil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa, arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dahinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.